Bismillahirrahmanirrahim. Ada 4 perkara yang mulia di dunia dan di akhirat. Apa yang 4 perkara tersebut? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan di dalam sebuah hadisnya, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. Ada 4 perkara. Barang siapa diberi ke-4 perkara tersebut, berarti ia benar-benar telah diberi kebaikan dunia wal akhirah. Nah, yang 4 perkara tersebut, yang pertama yaitu lisanun dzakirun, lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa qalbun syakirun, qalbu, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa badanun alal bala'i sobirun, tubuh yang sabar dalam menghadapi cobaan. Yang keempat, wa zaujatun la tabaghihi khaufan fi nafsiha wala malihi, seorang istri yang mau dikawininya bukan lantaran takut celaka atau mengharapkan hartanya. Riwayat Tabrani melalui Ibnu Abbas radhiyallahu an. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi barang siapa yang dianugerahi lisan yang gemar berzikir kepada Allah, berbahagialah, karena itu merupakan perkara yang sangat mulia di dunia dan di akhirat. Karena ketika kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam video sebelumnya, barang siapa yang berzikir kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian berbahagialah juga orang-orang yang selalu bersyukur, hatinya yang selalu bersyukur kepada Allah atas perkara, atas apa yang diberikan Allah kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita sampai kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan risau, jangan galau. Karena setiap yang bernyawa pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezekinya sampai kita mati. Kalau kita mati, Allah cabut rezeki itu. Nah, jadi jangan galau ketika kita hidup di dunia, kita merisaukan harta, kita merisaukan uang, pekerjaan, dan lain-lain. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatur semuanya. Dari mulai rezeki kita, dari mulai nikmat kita, celaka kita, bahagia kita, sudah Allah skenariokan, sudah Allah buat untuk kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu berbahagialah ketika tubuh kita yang sabar dalam menanggung musibah. Ketika kita sakit, Allah Subhanahu wa taala sedang cinta kepada kita. Maka jangan sampai kita berseuzon kepada Allah ketika kita diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang yang sedang sakit, Allah Subhanahu wa taala sedang menghapus dosa-dosanya. Jadi jangan sampai hati kita berseuzon kepada Allah ketika kita diberi sakit, Allah tidak sayang kepada kita katanya. Allah tidak sayang kepada kita karena Allah memberikan sakit kepada kita sehingga ibadah kita tidak sempurna. Jangan seperti itu. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda cinta Allah kepada kita, Allah beri kita cobaan. Allah beri kita rasa sakit. Untuk apa? Untuk menimbulkan, memperbesar rasa sabar kita, dan yang paling utama Allah cinta kepada kita karena Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa orang yang sabar dalam menghadapi cobaan. Itu kan jadi ujian hidup. Nah, seperti halnya kita mau naik kelas. Naik kelas itu kan ada ujian dulu. Kalau kita tidak mengikuti ujian, maka kita tidak akan naik kelas. Begitupun orang yang diuji di dalam kehidupan. Ketika kita mendapat ujian dari Allah, jalani, laksanakan, nikmati ujian tersebut sampai kita berdekatan, sampai hati kita menerima segala perkara yang Allah takdirkan kepada kita. Nah, menerima segala takdir yang baik dan buruk.
itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu seorang istri yang hendak kita kawini, tetapi istri tersebut bukan karena nikah kepada kita, bukan karena takut, dan bukan karena mengharapkan harta. Itu kan? Nah, maka orang tersebut yaitu telah memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Karena mendapatkan istri yang solehah itu merupakan permatanya dunia. Karena pendidikan pertama seorang anak itu adalah dari ibunya. Maka ketika ibunya solehah, gitu kan, maka insya Allah anak-anaknya pun akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita termasuk kepada 4 golongan orang yang mulia, orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syukran ala ihtimamikum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.